Hello. Oke, di sini saya mau ngerekomendasiin teman-teman buat pakai sebuah stack yang stack ini sangat bagus dan sepertinya powerful banget ya, powerful banget digunain. Jadi stack ini ya, stack ini namanya platform IO. Platform IO itu apa sih dan fungsinya buat apa? Oke, platform IO itu sebuah framework ya, framework. Nah, dia itu berjalan di sebuah text editor yang namanya VS Code ya, Visual Studio Code. Nah, dengan platform IO ini kita bisa yang dahulunya ngoding di Arduino IDE yang apa ya, text editor Arduino IDE itu yang sangat gitu ya. Ya, kita bisa nilai sendiri sih bahwa bahwasanya text editor Arduino IDE ini kurang bagus. Nah, karena kita gunakan si platform IO ini dan si platform IO ini nempel di si Visual Studio Code, kita jadi dapat beberapa keuntungan yang bisa menguntungkan bagi programmer gitu ya. Misalnya nih satu kayak object detection gitu ya. Maksudnya apa ya? Misalnya gue ngetik serial dot apa terus muncul rekomendasinya gitu ya. Nah, kalau kita pakai si Arduino IDE itu nggak keluar gitu, nggak keluar rekomendasinya apa. Alhasil kenapa coba? Kalau kayak gitu kita nggak tahu tuh satu, nggak tahu objek-objeknya yang ada di dalam itu apa aja gitu kan. Sedangkan kita ngoding itu kita jarang banget buka library, kita selalu ngandelin object detectionnya itu buat ngelihat kalau ada objek-objek selain ini yang bisa kita manfaatkan di codingan kita. Nah, kalau pakai Arduino IDE itu eh, nggak ada kayak gitu. Nah, itu pertama. Kedua, Arduino IDE itu nggak ada warnanya cuma beberapa doang gitu kan, nggak color color banget gitu kan. Arduino IDE cuma ada warna biru, terus orange sama hitam. Nah, sedangkan kita kalau tiap hari ngoding itu pengennya warna-warna yang fresh gitu ya, warna-warna yang colorful banget gitu kan. Nah, itu nggak bisa didapatkan di Arduino IDE. Kemudian kalau kita pakai si platform IO ini, kita bisa melihat serial monitornya itu dari bawahnya. Jadi codingan terus ada bawahnya itu. Nah, itu yang buat lebih enak sih daripada uh, harus buat page baru gitu kan, satu buka page Arduino IDE dan satu buka serial monitornya itu wah sangat apa ya, apalagi kalau kita lagi ngoding di banyak hal itu kan harus buka-buka tab banyak, wah itu sangat pusing. Nah, mendingan kita mencari text editor yang simple gitu. Yang keuntungan yang terakhir itu misalnya kita program di banyak hal gitu ya, misalnya kita program di website, kita program di mobile, kita pakai JavaScript, kita pakai Python, kita pakai bahasa pemrograman lain. Nah, itu kalau kita gunain si Visual Studio Code ini kita bisa menampung itu semua gitu kan. Jadi text editornya itu terpusat, nggak perlu ada dua text editor gitu gitu. Nah, langsung aja bagaimana sih cara gunainnya si text editor ini, si platform IO ini. Teman-teman kalau pertama kali install si Visual Studio Code ini tuh di bagian samping kirinya ini, di bagian samping kiri ini, nah itu nggak ada si platform IO ini. Teman-teman langsung bisa masuk ke si store, kemudian ketik platform IO, platform IO. Platform IO IDE. Nanti ketika teman-teman install, dia langsung muncul di sebelah kirinya ini ya, di sebelah kiri. Nah, teman-teman langsung bisa klik. Kemudian
Di sini kita langsung open. Dia langsung, kalau kita open dia langsung OTW ke si Pi si home-nya ya. Nah, di home-nya nanti dia nge-get nampilin data-data. Nah, dari situ kita enak tuh buat projectnya tuh gimana sih? Kita tinggal create new. Kemudian kita cari namanya. Misalnya hari ini saya mau buat LED blink. Pakai si platform IO ini. Blink ini ya. Nah, boardnya apa nih gitu kan? Misalnya kita mau pakai Arduino Uno. Nah, Arduino Uno kita klik, frameworknya Arduino, kemudian location-nya jangan lupa diganti biar kita bisa naruh file serapi mungkin gitu ya. Serapi mungkin kita taruh di D, terus gua naruh di work, terus gua taruh di reset, terus oke. Udah, tinggal di sini finish. Nah, kemudian tunggu buat nyiapin data-datanya. Oke, light blink sudah selesai dibuat. Oke, di sini ada include, di sini ada library, di sini ada SRC. Ya, include. Nah, main program kita itu berada di SRC ya, si PP. Nah, ada di SRC. Kemudian library-nya di sini ada library. Nah, library model kalau kita pakai Arduino itu library-nya terpusat tuh. Nah, ini mungkin kekurangannya si ini, tapi ini bisa jadi kelebihan juga. Misalnya kita pengen di suatu project itu clean dari library yang lain gitu ya. Nah, ini bisa model seperti itu gitu. Jadi sebelum kita ngoding, kita tentuin dulu tuh library apa aja yang mau kita pakai. Misalkan kalau kita pakai LCD ya kita pakai library LCD, kalau kita pakai library keyboard ya kita pakai library keyboard. Nah, gitu. Nanti teman-teman bisa copy tadi library-nya, kemudian masukkan ke si lib ini ya di dalam sini. Kemudian langsung saja kita inisialisasi. Nah, di sini saya mau nyalain si relay. Nah, di sini saya punya relay. Nah, si relay yang udah saya colokin ke Arduino. Relay ini berada di pin berapa ya? Pin 12. Jadi saya mau buat nih integer relay sama dengan di pin 12. Kemudian di sini saya mau pin mode. Nah, ini enaknya kan kalau saya ngetik pin mode, jadi dia langsung keluar tuh pin mode. Pin mode-nya apa aja, rekomendasi teksnya apa aja gitu maksudnya. Kita klik, kita pilih, kemudian relay, variabelnya udah langsung kita tag. Output relay kan output sudah ada titik koma, terus serial dot begin udah ada 9600. Nah, itu fitur-fitur yang bisa kita pakai ya karena nempel di si VS Code nya ini ya. Kemudian tinggal kita bikin digital write si ininya apa, relay, terus high kita kasih lagi
delay 1000. Digital rate relay low. Misalnya saya di sini kasih delay. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kalau kita nggak ngasih titik koma, itu dia langsung otomatis ngedeteksi ya. Sedangkan kalau si Arduino IDE, kalau belum kita compile atau belum kita upload, nah itu dia nggak bakal bisa ngedeteksi gitu. Jadi boros waktu intinya. Kalau ini sudah tahu tuh, oh kalau ada garisnya berarti dia ada kesalahan tuh gitu. Nah, easy banget. Kalau teman-teman nanya, aduh terus ini nguploadnya gimana ya? Nah, kalau kita sudah download tadi si platform I/O, kita sudah berjalan di si text editornya tadi, itu kita dapatkan nih di bawah ini ada centang, ada upload, ada ngelihat si serial monitor. Oh ya, di sini saya mau ngasih serial dot print ln nyala titik koma serial dot print ln mati. Oke, simple. Setelah itu tinggal kita upload. Kita colokin dulu si Arduino. Oke, sudah bunyi ya. Kita upload. Upload. Nah, dia sudah mulai upload. Kita lihat relaynya. Upload. Udah mulai nyala mati. Kita mau lihat serialnya nih. Nah, nyala mati, nyala mati. Nah, mungkin ini kebalikan karena aktif sama aktif low ya. Nggak masalah, yang penting kita sudah tahu cara kerjanya. Tinggal teman-teman kalau mau nyoba tinggal bisa nyesuaiin aja tuh gitu. Nah, mungkin rekomendasi platform I/O dari saya tuh cukup sekian. Misalnya teman-teman mau nanya bisa langsung aja nanti komen di bawah ya, boleh gitu, atau nanti teman-teman bisa langsung searching di YouTube yang lain, banyak, atau di internet banyak sumber gitu. Thank you semuanya, bye bye. Marah dia.